Kali ini kita bakal kupas tuntas ide-ide inti dari informatika. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal pelajaran sekolah loh. Ini lebih ke sebuah cara berpikir yang sangat powerful. Oke, biar gampang, kita mulai langsung dengan sebuah teka-teki sederhana. Nah, ini dia detailnya. Bayangin Anda punya beberapa kantong ikan dengan jumlah yang beda-beda, tapi mobil Anda cuma muat 4 kantong. Tujuannya simpel, gimana caranya biar dapat ikan paling banyak? Coba, kira-kira gimana solusinya? Mungkin kelihatannya sepele ya milik kantong ikan. Tapi percaya nggak, pilihan sederhana ini sebenarnya jadi pengantar ke salah satu konsep paling fundamental di dunia ilmu komputer. Solusinya itu disebut algoritma. Gampangnya, ini tuh kayak resep atau serangkaian aturan buat nyelesain masalah. Khusus buat kasus ini, kita pakai yang namanya algoritma greedy. Maksudnya, ya kita ambil aja pilihan terbaik yang ada di depan mata di setiap langkahnya. Dan hasilnya, jeng-jeng. Dengan ngambil kantong isi 8, 6, 6, dan 5 ikan, Anda dapat total maksimal, yaitu 25 ekor. Simpel dan efektif kan? Nah, pendekatan logis kayak gini, inilah inti dari berpikir komputasional. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat gimana konsep ini bisa dikembangkan lagi jadi lebih canggih. Jadi, selain mikir urut langkah demi langkah, komputer juga punya cara pikir lain yang unik, namanya rekursi. Bayanginnya gini, ada masalah gede. Nah, daripada pusing, masalah itu dipecah jadi masalah-masalah kecil yang mirip, terus diselesain satu-satu, berulang kali. Contoh paling gampangnya, deret Fibonacci. Aturannya kan simpel banget dan diulang terus. Angka berikutnya itu hasil jumlah dari 2 angka sebelumnya. Itu dia, rekursi dalam aksi. Oke, jadi buat apa sih kita repot-repot mikir pakai algoritma dan sistem segala macam di kehidupan sehari-hari? Nah, ini penting banget, terutama buat kita berselancar di dunia digital yang makin hari makin kompleks ini. Faktanya nih, kalau kita lihat data dari Global World Digital Competitiveness Index, Indonesia itu ada di peringkat 56 dari 63 negara soal literasi digital. Lumayan jadi PR kita bersama ya. Tapi sebentar, literasi digital itu apa sih sebenarnya? Ini bukan cuma soal jago pakai gadget atau aplikasi loh. Justru yang paling penting itu kemampuan kita buat mikir kritis pas ngeliat seabrek informasi di internet. Nah, disinilah nyambungnya. Cara mikir logis yang tadi kita pakai buat milih kantong ikan, itu cara mikir yang sama persis yang kita butuhin buat ngefilter informasi online biar nggak gampang kemakan hoaks atau misinformasi. Dan ternyata, cara berpikir ini skalanya bisa jauh lebih besar lagi. Bukan cuma buat urusan pribadi atau media sosial, tapi juga bisa bantu kita ngertiin dan bahkan nyari solusi buat masalah-masalah paling besar di planet kita. Coba perhatikan deh. Sepintas, ini kan kelihatannya cuma tabel yang penuh angka ya, data tentang deforestasi di Indonesia. Mungkin kelihatannya rumit dan ngebosenin, tapi gimana kalau kita coba pakai kacamata berpikir komputasional? Kira-kira ada cerita apa ya yang sebenarnya tersembunyi di balik angka-angka ini? Dan voila! Begitu datanya diubah jadi bentuk visual kayak grafik batang ini, ceritanya langsung kelihatan jelas. Kita jadi bisa langsung ngebandingin skala masalahnya di tiap provinsi di tahun yang beda-beda. Tabel angka yang tadi rumit langsung berubah jadi wawasan yang gampang banget dicerna. Nah, kemampuan buat menganalisis data dalam skala besar seperti ini juga yang jadi dasar dari teknologi super canggih yang pasti Anda sering dengar, kecerdasan buatan atau AI. Kemampuan mesin untuk belajar dari data ini dampaknya luar biasa loh. Aplikasinya banyak banget, mulai dari bikin pertanian jadi jauh lebih efisien dan berkelanjutan, sampai bantu dokter bikin diagnosis penyakit yang lebih akurat. Oke, kita udah jalan cukup jauh nih, dari teka-teki sederhana soal ikan sampai ke isu global. Tapi pada akhirnya, kekuatan cara berpikir ini balik lagi ke diri kita masing-masing, ke pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari. Contohnya kayak gini, praktis banget. Kita bisa lihat gimana OSIS merencanakan sebuah acara amal. Mereka nggak asal tunjuk, tapi pakai proses yang terstruktur. Identifikasi masalah, tentukan kriteria, kasih bobot, baru cari alternatif. Ini nunjukin gimana kita bisa pakai pendekatan informatika buat ngambil keputusan yang lebih matang. Jadi intinya ini bukan cuma buat komputer. Ini tuh semacam toolkit buat otak kita. Sebuah kerangka berpikir yang ngebantu kita sebagai manusia buat menimbang berbagai pilihan, ngerti batasannya, dan ujung-ujungnya mengambil keputusan yang lebih cerdas dan terinformasi. Informatika pada dasarnya ngasih kita sebuah kacamata baru, sebuah cara pandang yang keren banget buat memahami dan bahkan ngebentuk dunia di sekitar kita.
Nah, pertanyaan terakhir buat Anda sekarang punya alatnya. Masalah apa yang akan Anda pecahkan?